Kak Isyana Sarasvati. Udah ada loh sebelumnya. Tapi kakak, by the way tau nggak kalau Kak Ziva ternyata tuh ngefans banget sama kakak. Akhirnya aku tahu gara-gara waktu itu lah. Mana? Ya, kita suka DM-an kan. Iya lagi. Akhirnya aku kirimin box set aku. Iya, ini aku pakai dong. Keren kan? Aduh, mau nyoba headbang nggak? Ingatan terjauh. Aku ingat pas 2 tahun aku diajarin pertama kali tuh disuruh dengerin lagu You Raise Me Up. Berat ya umur 2. Gak tahu ya kenapa. Raise me up. Kalau Kak Isyan nih paling jauh banget. Kan aku kecilnya tinggal di Belgia. Terus aku inget banget aku tantrum minta dibawain kuda-kudaan aku. Setiap hari kayak bangun tidur, kuda-kudaan, kuda gitu. Mau makan kuda-kuda gitu. Takut kodok. Aku juga takut kodok sama cicak. Ih sama persis. Ya Allah. Aku takut banget sama kodok sama cicak. Berarti kakak MBTI-nya apa? INFJ gitu nggak salah. Iya sama. Perasaan. Pakai perasaan, coba. Iya. Bayu provider nggak gitu-gitu aja. Dengan nomor aktif selamanya. Jadi nggak ribet gonta-ganti SIM card. Kuotanya utuh 24 jam. Bisa internetan siang dan malam. Dan dengan sinyal kuat Telkomsel, bikin bebas kemana aja. Yuk pakai Bayu sekarang, biar kamu bebas nggak gitu-gitu aja. Switch off with Bayu. Beri tepuk tangan buat 2 wanita cantik. Halo, apa kabar Beasti? Baik. Baik ya. Kamu apa kabar sih? Baik banget. Kamu apa kabar yang abis ulang tahun? Baik banget ya. Ulang tahun Aku keberapa happy. tuh? Aku ke 24 tahun, oh my god. Oh my gosh, happy late birthday. Aduh. Ini adalah semangat ulang tahun yang udah lewat beberapa hari, tapi selamat menyaksikan program satu-satunya di bumi dan di langit yang membahas tentang dunia musik di Studio TV dan tayang di YouTube Cica. My gosh, Akhirnya kita syuting lagi dengan tema hari ini adalah Dreams Come True. Dan fun fact ternyata Dreams Come True-nya Kak Ziva adalah salah satunya podcast sama idolanya. Siapa tuh idolanya? ini nih. Ush. Tahu siapa? Isyana Sarasvati boy. Ush. Kamu kira-kira dreams come true-mu tuh apa? Yang udah pernah. Banyak sih, tapi aku mau bahas setelah yang satu ini aja. Ah keren. Ya udah berarti kalau gitu kita panggil dulu aja. Ini dia Kak Isyana Sarasvati. Udah ada loh sebelumnya. Kak Isyana mirip sama yang di belakang. Oh iya juga. Itu rambut asli atau bukan Kak? Palsu. Oh palsu. Silakan duduk. Silakan Kak, selamat datang. Minal Aidin ya. Minal Aidin ya. Yang baru lebaran teman-teman. Silakan duduk. Terima kasih. Tadi kita membahas tentang dreams come true nih. Kan aku emang pengen banget dari awal tuh ditanyain kan sama Kak Acong. Ayo kamu mau ngundang siapa gitu buat di Cicat. buat di chit-chat. Terus aku mau Kak Isyana doang. Saya terjadi. Terima kasih. Thank you. Terus kalau Kak Isyan apa kira-kira dreams come true-nya Kak Isyan yang sudah terjadi dalam kehidupan Kak Isyan? Salah satunya adalah bisa bermusik sih. Itu salah satu mimpiku dari kecil yang akhirnya bukan hanya menjadi hobi doang tapi akhirnya jadi profesi. Jadi profesi ya. Itu dari kecilnya tuh kira-kira sekecil apa? Dari zigot enggak deh. Dari kecil banget sih, dari umur sebelum SD lah. Sebelum SD. Iya, 5 kata tahun orang lah tua ya. aku tuh aku kalau apa-apa larinya ke piano. Tapi emang udah bisa dari kapan Kecil. sih kalau main Dari piano? umur 3 sih, diajarin sama ibuku. Karena ibuku kan juga mentor musik tuh. Jadi diperkenalkan terus akhirnya Ini anak kayaknya apa-apa larinya ke kecerdasan musiknya lebih tinggi ya gitu. tapi memang secara verbal kayak
ngobrol basa-basi kurang banget aku tuh. Masa sih? Iya, jadinya kayak lebih apa ya, lebih fortenya lebih ke bermusik aja. Bermusik ya. banget. Tapi kakak by the way tau nggak kalau Kak Ziva ternyata tuh ngefans banget sama kakak. Ya ampun, akhirnya aku tahu gara-gara waktu itu lah. Ya, kita suka DM-DM-an kan. Iya lagi. Akhirnya aku kirimin box set aku. Iya, ini aku pakai dong. Lexicon. Aku sebenarnya punya beberapa merch-nya Kaishan. Iya bener. Iya serius. Ya Allah. Aku emang suka banget sih Kaishan. Jadi lucu ya kayak penyanyi ngefans sama penyanyi gitu. Ya tapi Ziva suara kamu juga siapa sih nggak ngefans? Gila. Jadi kita tuh pernah sempet satu festival musik yang sama. Terus aku emang nontonin Kaishan kan. Aku udah beberapa sering nontonin Kaishan deh aku. Karena kebetulan aku juga punya fotografer, terus aku minjem kameranya. Terus aku foto-fotoin Kaishan. Ada nggak sih? Oh ada videonya. Ada videonya kamu fotografer. Iya aku fotoin Kaishan. SLR bro. Takut. Sedap banget bro. Aku ingat acara ini. Iya ini aku. Ziva kamu gemes piu lah. Asik, ini bentar lagi aku mau headbang ya. Ini keren banget sumpah. Lihat aja lagi kalian ya. Gokil banget ya mereka tuh researchnya. Emang. Hasilnya mana? Hasilnya ada aku post di kayak aku punya akun fotografer gitu ya. Fotografer bukan. Maksudnya tuh dan gitu. Nggak, aku suka akunnya tuh Stella Ziva kalau nggak salah dari situ. Aku suka foto-foto juga kan. Kamu pernah nggak nonton Kaishan live? Jujur kayaknya sih pernah kayak JKT itu kan mungkin ada agak satu acara ya. Cuman kita tuh emang Kebanyakan panggung ya? Bukan, kita tuh datang mepet pulang Ngerti banget langsung lagi. pulang. Iya, Jadi kita tuh iya. emang nggak ada chance, belum dapat kesempatan buat nonton gitu biasanya, atau enggak kayak kecuali emang dari sebelum kita perform tuh JKT bilang sama staff kayak aku hari ini mau pulangnya telat gini segala macem. Nah itu kadang kayak masih 50-50 dikasih atau enggak. Oh gitu. Iya, karena kita kan harus rame-rame berangkat, rame-rame pulang juga. Kebersamaan nomor 1. Iya betul, seperti keluarga. Nah ini buat kalau misalnya kalian semua juga belum tahu video perform Kaishan nih kita kasih tahu nih. Ada lagi? Berapa video? Ya Allah. Ada beberapa Core video ya, nih. core. Ih, keren banget kan rambutnya. Oh iya nih Itu asli nggak sih Kak? Asli. Gokil. Rusak nggak kata rambutnya? Enggak. Nggak rusak. Ini Marty Friedman nih. Keren banget. Ini di mana Kak? Ini di mana? Di Lost in Harmony konser 1 dekade. Ini gitaris legenda dunia tuh tadi. Keren kan? Aduh, kasih loh. Ya Allah, kenapa ya aku ngelakuin ini? Keren. Tapi emang kadang tuh tergantung energi penontonnya loh, kita bisa gini atau enggak, ya nggak sih? Bener. Iya, kalau aku sih gitu, tergantung Kalau penontonnya penontonnya. down, kita ikut down gitu. Iya, ikut kayak menyesuaikan gitu. Iya, Tapi kalau kayak formal oke. jadi jangan selalu ekspektasi tiap aku manggung tuh kayak gitu. Nggak bisa lagi. Tergantung situasi juga. Kamu paling suka yang mana dari video yang tadi? Yang terakhir. Ini gemes banget, itu kan kayak sisi lain yang mungkin kakak nggak bisa nunjukin itu setiap perform. Tapi kalau kayak yang sebelum-sebelum itu kan kayak most of perform kakak bisa seperti itu. Jadi kayak gemes aja ngeliatnya. Hancur ya reputasi dari video itu kayak. Kemarin kan pas opening ini timnas lawan Bahrain. Yes. Kaishan kan juga nyanyi itu. Gimana perasaannya coba Kak? Deg-degan, Itu piu sih. Udah pernah atau udah pernah sebelumnya atau baru Pertama kali. pertama kali? Ih gimana ceritain dong, ceritain. Deg-degan banget sih ya, karena tiba-tiba kita kecil di tengah, terus kita harus ngelit puluhan ribu orang untuk kayak nyanyi Pusaka, iya ya? Indonesia Pusaka, tapi ternyata responnya seru banget. Seru Tapi banget sampai menang loh Indonesia. Keren.
Mantap. Aku penasaran deh kakak kalau headbang itu kayak aku kan orang yang mikirin banget ya nanti rambutnya seperti apa gitu. Jadi kakak habis headbang itu kan pasti rambutnya udah acak-acakan ke tengah ke belakangnya gitu. Kakak mikirin itu atau kayak ya udah yang penting headbang aja gitu. Rambut gue spek shampoo gitu misalnya. Kalau aku biasanya pas kemarin lagi zaman poni itu di hairspray sampai nggak bisa gerak dulu. Oh iya, tapi kok bisa nggak rusak ya, keren banget. Sering itu kali ya, pakai krim bat di rumah sih. Hair mask. Iya, hair mask aja gitu. Iya. Tapi ya nggak dipikirin sih, soalnya kalau nggak nanti jadinya nggak all out sih lagunya. Oh iya benar sih benar. Mau nyoba headbang nggak? Kayak gitu ya. Nah kalau sekarang tapi aku nggak well prepare nih rambutnya, jadi aku kayak kalau disuruh headbang nggak mau. Oh iya. Yaudah kasih aja. Barusan udah. Lagi pakai musik. Kayak gimana sih? Kasian banget. Ada teteh nggak? Sisir ya teh ya? Oh asik. Ini apa? Oh belum ya? Gimana sih kak? One, two, three, four. Berantakan nih rambutnya. Gitu ya, seru juga ya ternyata. Ya kan? Cuman lagu aku nggak ada yang cocok kan Oh pakai iya. itu. Buat dong yang bisa Buat ya. headbang. Kalau di remix bisa deh. Momennya momen katarsis banget. Ini siapa? Ini siapa? Emang boleh dipegang ya? Udah mulai nyaman nih aku kayak. Iya, kita di sini bebas kak, mau Iya, ngapain iya. aja. Kan tadi kita ngomongin Dreams Come True. Nah, kalau versi Z. Pasti aku. Oh ya tadi kan belum dibahas. Kalau aku ngomongin Dreams Come True tuh kan apa ya? Mungkin waktu aku kecil kan aku udah mulai kayak ikut papa aku syuting atau ngelihat papa aku kerja gitu kan. Jadi kan ada perasaan kayak wah aku sebenarnya kayak punya perasaan pengen juga gitu. Cuman Di-entertain gitu. Iya, pengen entertain tapi sempat juga orang-orang tuh nganggep kalau aku tuh bisa di-entertain tuh karena papa aku kayak nepo gitu. Ya kan? Tapi aku saat itu kayak gak nyerah walaupun aku dipaksa. Butuh dorongan sedikit dari orang tua buat masuk JKT48, tapi akhirnya aku dilatih sama orang-orang sampai akhirnya aku graduate kayak sekarang kan dari JKT. Tapi sebetulnya Dreams Come True aku itu jadi anak Bayu garis keras banget. Gila masuk Pak Eko. Oh, Bayu senior. Bayu. Keluarga Bayu. Kamu harus tahu si Bayu di bahasa aku tuh Bayu ada artinya. Apa tuh? Dadah. Oh ya? Bayu. Ya, jadi kayak Bayu terus tiba-tiba jadi kayak jadi BA Bayu, jadi kayak Bayu gitu. Pas banget. Pas banget. Walaupun artinya beda ya, tapi kan pelafalannya sama. Iya. Congratulations ya Kak. Terima kasih Kak. Masih maba. Masih kayak maba jadi Bayu garis keras bet. Tapi aku tuh pengen banget TVC-nya tuh kayak nggak gitu-gitu aja. Ya, pasti sih kalau Bayu pasti nggak gitu-gitu aja. Iya, aku tuh pengen banget konsepnya tuh kayak lagi jalan di hutan, terus ada kayak T-Rex terbang gitu, terus habis itu ada barongsai lewat, tiba-tiba ada Mustafa datang. Nah aku takut banget, tapi aku takut itu sama Mustafanya gitu, kayak gimana caranya aku kabur. Akhirnya aku teleponan sama teman aku pakai Bayu, masih nyambung dong walaupun di tengah hutan. Sinyal tetap kuat ya. Yoi, sinyal terkuat dari Telkomsel dan nomor Bayu tuh aktif selamanya. Setelah habis ditelepon tuh kayak ada tiba-tiba ada jurus 1000 bayangan, tapi mataku tuh kayak 領域展開無料空想 Iwaimo. Terakhir aku bisa memompa diri besar, Luffy. Sudah kasihan editornya soalnya gajinya nggak naik. Tapi ya udah. Pokoknya konsep TVC aku maunya nggak gitu-gitu aja, sama kayak Bayu. Mantap. Iya aku lagi ngebayangin ini berapa lama ya ngeditnya ya.
diedit Kak kalau udah Iya, udah kebayang rilis. Kalau ngomong apapun di sini nanti dieditin Kak. Kakak minta apa aja dikasih. Iya, coba request aja Kak, sebebas mungkin. Beneran? Bener. Aku kayak tiba-tiba terbang gitu bisa? Bisa banget. Terbangnya mau kemana? Kalau tiba-tiba aku kayak hilang terus ada di tengah-tengah situ bisa nggak? Bisa. Nih. Hah? Tiba-tiba Kakak jadi kecil. Iya. Gedein lagi. Wah, editornya sih top sih. Semangat Kakak editor. Ya ngomongin kayak nggak biasa-biasa aja, Kakak pernah nggak sih kayak ada pengalaman yang nggak gitu aja selama berkarir kayak random gitu? Salah satunya yang tadi Tadi ya. yang joget terakhir itu ya? Iya, itu kayaknya salah satu yang bercandaan di rumah kebawa nih ke panggung gitu. Ya, cuman nggak apa-apa lah selagi itu menghibur ya. Itu sangat menghibur banyak orang Menghibur sih. ya. Dipastikan sih. Ya udah deh, gemes. Refleksi diri. Malah Gitu paling ya. Oke, tapi kalau misalnya dari tema pembicaraan kita kali ini tuh, aku pengen bahas lebih ke setiap performance-nya Kak Ishan ya. Itu tuh aku jadi penasaran, kira-kira semua yang ada di setiap konser Kakak tuh itu semuanya dari isi kepala Kakak atau kayak kan ada orang yang misalkan bikin lagu itu dari pengalamannya orang lain gitu, bukan dari pengalaman diri sendiri. Nah, tapi ini kalau di dalam konser Kakak tuh ini kira-kira semuanya yang dari Kakak atau ada masukan kah dari orang lain atau gimana? Kalau proses kreatif sih dari aku sendiri ya, karena momen menulis lagu tuh memang momen yang terapeutik buat aku, momen katarsisnya Isyana, momen Isyana berekspresi secara paling jujur dan apa adanya, karena aku nggak punya medium lain. Selain bermusik gitu ya, jadi untuk aku bisa benar-benar merilis semuanya itu cuman lewat menulis lagu gitu. Jadi biasanya konsepnya dari aku semua, yang akhirnya digodok bareng sama tim, sama MD, untuk akhirnya bisa jadi satu kesatuan yang harmonis gitu. Aku jadi penasaran deh, kalau misalnya dari seluruh karyanya Kak Ishan yang menurut Kak Ishan paling personal, Susah lagi, Sebut tiga ya. Kalau semuanya sebenarnya personal, karena itu kan perjalanan. Iya. Jadi semua yang aku tumpahkan ke lagu itu adalah bentuk evolusi aku sebagai manusia kan. Aku di album Explore tuh Isyana yang eksplorasi, yang masih muda kayak aku memang lahir dan besar di dunia klasik, tiba-tiba 2014 mencoba eksplorasi di pop. Jadi namanya Explore albumnya. Iya. Karena si Isyana lagi bentuk eksplorasi gitu. Oke. Terus kedua Paradox, album keduaku di mana mulai terjadi hal-hal yang paradoksikal antara body, mind, and soul gitu ya. Terus akhirnya ke album 3 Lexicon di mana aku udah makin dewasa, di mana aku udah makin yakin sama diri aku sendiri tuh. Udah makin kenal gitu loh, konten udah makin embrace apapun yang ada dalam diri aku. Sampai akhirnya ke album terakhir judulnya Isyana gitu. Karena momennya tuh menurut aku cukup historikal lah si tahun-tahun kemarin itu album Isyana. Keren banget. Jadi semuanya tuh personal sih, Jip. Iya. Jadi benar-benar emang dari awal tuh udah yang ada di kepalanya Kak Yang Ishan ada di ya? kepalaku dan apa yang terjadi di fase itu. Oke. Gitu. Jadi nggak bisa Seru banget diulang ya. lagi juga. Kak bikin lagu lagi dong kayak waktu dulu. Nggak bisa lagi, Say. Soalnya kayak udah berubah gitu loh Iya, si kehidupan bener. aku. Dan cara aku membuat lagu adalah tergantung fase hidupku yang aku alami gitu. Keren banget. Gokil. Keren Kayak banget metamorfosis. Iya. Sempurna. Masuk. Ah, gitu ya. Iya sih kalau dilihat-lihat soalnya kan mungkin Ishan yang dari awal sampai yang sekarang tuh melihat banget perubahannya Perubahannya itu ya. Mungkin kalau Jip nanya kayak berarti yang lagi paling aku yang mana yang terakhir-terakhir. Yang terakhir Karena lah itu yang ya. paling relate dengan aku yang di umur ini gitu. Kita mau bertanya, kira-kira selama beribu-ribu performance ada yang kayaknya treatmentnya gagal atau gimana gitu nggak? Aduh pasti ada lah pasang surut ya di dalam performance gitu. Terutama kalau aku ngerasanya yang paling krusial tuh ear monitor ya. Oh iya lagi. Serem banget kalau udah ear monitor dengan tipe lagu kayak aku lagi. Iya lagi. Itu kalau udah agak bermasalah dikit gitu kan. Terus udah gitu ya itu mungkin yang aku ngerasa kayaknya nggak prima banget nih perform kalau earphone-nya lagi nggak enak. Jadi aku juga tahu nih aku bener apa enggak nih nyanyinya karena kan udah rusak gitu ya. Tapi alhamdulillahnya itu udah hampir nggak pernah terjadi. Oke. Terus kalau yang treatment gagak ya enggak ya.
Nggak pernah ya? Ya, jangan Yang sampai sampai lah kayak ya. gitu jangan sampai ya. Tapi kok di Cacar ada treatment yang nggak pernah gagal. Apa tuh? Mau panggil nggak orangnya? Panggil aja kali ya, nih abis panggil kita minta panggilin polisi gitu. Oke langsung aja kita panggil Mr. Albert. Siapa nih? Lagunya kenapa ini? Halo. Halo siapa? Salam kenal, namanya siapa kasih tahu. Gimana Pak? Namanya? Iya. Namanya siapa? Namaku. Ya, Oh, namaku Isyana. Isyana ani. Nani nama nunun Nono. Aku Nani Jadi guru. Jadi guru. Nani mau ngajarin. ya ngajarin. Aku nanya Langsung aja ngajarin apa? Kasih tau ngajarin apa? ngajarin mulut Huruf kamu. Huruf. Gitu-gitu banyak-banyak. Oh, kita duduk lagi aja kita dengerin. Oh iya, semangat banget nih mau diajar sama Pak Guru. Oke Pak Guru. ya ini dulu anak-anak aku lihat anak itu ya anak-anak ya Iya. ini anak Iya. Oke. kemana boleh Sini Kak, sini Kak. oh mulai mulai ya ini namanya Panjang juga ya. Coba U aja. U. lalu bedanya Bacanya. Ini U I I A I O U I I A I gitu. Bahasa alien mana sih? Suaranya kok kayak kayak apa ya? Kayak alien. Oh iya benar kayak suaranya. Anya Masya Allah. nyanyi lagi Agak fals sedikit. U A A I A I U A I A I U I A U I A Udah aku udah nyanyi tadi. Bantuin. Jujur kayak kucing melahirkan. Ya udah sekarang kalau Mustafa udah mau pergi nggak apa-apa. Makasih ya Pak. Enggak, kan tadi Aku nyutir. enggak diusir. Coba Ya. kalau bisa pergi sih lebih baik pergi. Danai Ya, kekasihan ya, maaf ya Mustafa. Mustafa jangan nangis Anjay. enggak salah Stop banget Mustafa. Gila. Itulah kita juga punya makanya Menarik ya. Menarik. Mau dibawa pulang boleh. Gak apa-apa. Gak apa-apa nggak usah maksudnya ya. Oke, ngomong-ngomong katanya di Instagram Berjaya tuh ada konten up to you. Jadi netizen bebas nyuruh bintang tamu mau ngapain aja. Nah, ini ada komen beberapa netizen yang sudah komen nih di up to you. Sober. Ya, Kenapa sober? Sobat Berjaya. Oh, astaga. Gitu. Art by Sal. Min sober, coba challenge ingatan Kak Isyana dong. Tampilin foto random terus suruh Kak Isyana ceritain foto itu. Makasih Min. Nah, menarik sekali nih. Coba mana ada? Oh, ada lagi. Oh, ada fotonya. Coba deh. Tahun 2000 udah jelas ya terpapang nyata. 2000. Oh iya, itu ada atasnya. Wow, bahkan kamu udah lahir belum? Aku belum 1 tahun setelah 2000 ini baru aku lahir. Nah disitulah terlihat ya perbedaan umur. Iya ini aku lagi nyanyi aja di acara sekolah musik kayaknya.
Kalau Musa emang dari kecil banget Tapi ya. jujur looks-nya kayak anak kecil yang kayak high class gitu loh. Aduh. Bukan kayak aku anak kecil yang foto kecil itu kayak absurd gitu loh. Enggak, tapi kadang iya sih pasti ada foto. Terus ada lagi nggak foto lain? Coba next. Nah, ini ceritain please. Aku yang penasaran. Ya Ceritain. jadi fun fact ya teman-teman, aku sama suami aku sekarang udah 18 tahun kenal satu sama lain. Ini suaminya kayak gila ya, KPR udah lunas kali ya. Iya, jadi ini pas SMP dia tuh mencoba menembak aku pertama kali, tapi aku ngerasa waktu itu kayak belum terlalu kenal, jadi ini aku tolak dulu sih, kayak kita berkenalan lebih dekat dulu yuk gitu. Keren banget dari SMP. Terus dia di kelas lu, Oh ya? beda setahun. Berani ya? Iya loh. Gitu. Iya, Terus ini iya. setelah nembak ini kayak Jeda setahun Oh jeda setahun terus baru habis itu. jadian. Jadi sampai nikah. Iya sempat ada putusnya, tapi kayak ya. Tapi tetap masih sama orang yang sama, nggak pernah sama orang yang lain. Iya. Gokil. Ya di jeda-jeda itu ada. Ya, tapi ya nggak. satu gitu, tapi ya udah akhirnya balik lagi. Dan terus LDR 6 tahun. Aku Singapura, dia Jogja. Ya udah deh sekarang udah dihitung-hitung kayak ini 2025 kan? Iya. Ini udah 18 tahun tuh kita. Udah kayak teman sih, soulmate. Ih, 18 tahun itu udah nggak underage lagi guys kalau manusia. Oh iya ya? Iya. Keren banget. Kayak love story yang ada di drama-drama. Jadi drama. Terus ini yang motoin siapa yang motoin? Ini yang motoin temen aku, sahabat aku. Gitu. Ih, masih Ada aja ya ini. Ada lagi fotonya ya. Kelas berapa? Kelas 3? Tiga. Kelas 3, oh di kelas 2. Bisa nggak sesetia itu guys? Nah, bisa nggak? Kok langsung hening sih? Makasih sudah mewakili ya. Ada lagi nggak fotonya? Ada. Wah, kenapa jadi Flashback. Ini bukan aku. Iya. Ini aku. Lucu Piula. Iya, alisnya sama sampai sekarang. Matanya juga. Bisa sih. Ih, gemes banget. Ih, rambutnya rapi sekarang. Enggak sih, nggak rapi-rapi banget. Umur berapa ini? Aduh, ini aku lupa banget lagi. 2, 1, 2, 3. Mungkin antara 1 atau 2 ya. Karena Ingatan terjauh kalian deh. ingatan terjauh. Aku ingat pas aku umur 3 tahun aja sih. Umur 3 tahun. 2 tahun deng. 2 tahun aku diajarin pertama kali tuh disuruh dengerin lagu You Raise Me Up. Wow. Iya. Iya dulu gara-gara dulu Alfi Junior kan. Oh iya. Alfi Junior itu ada yang nyanyi lagu You Raise Me Up kalau nggak salah Samuel. Ya. Nah, terus aku jadi dengerin itu, aku disuruh nyanyi itu, padahal aku juga nggak ngerti tuh bahasa Inggris kan, nggak ngerti itu artinya, tapi aku nyanyi-nyanyi, terus aku disuruh nyanyi di nikahan temannya papa, umur 2 atau 3 tahunan itu, padahal nggak ngerti juga tuh lagu apa, kayak lagu You Raise Me Up yang aku ingat. Gitu. Berat ya umur 2. Gak tahu ya kenapa ya. Pantesan jadi gini sekarang. Gara-gara nontonin Alfi Junior dulu. Iya. Kamu paling inget apa dulu waktu masih kecil? Aku paling inget kayaknya waktu itu aku masih 1,5 tahun apa 1 tahun. Nah ini lebih jauh lagi Muda nih. lagi 1,5. Iya, aku inget dulu tuh dipasangin film Tom and Jerry. Terus karena kan kalau Tom and Jerry itu kan ketawanya tuh kayak tengkurap sambil gitu-gitu. Terus aku tuh inget banget, aku masih kayak, aku nggak tahu sih itu either aku 1 tahun atau di bawah karena aku masih jalannya masih agak-agak ngerangkak gitu. Tapi pas abis aku ngeketawa tuh aku tengkurap terus aku ngikutin Tom and Jerry gitu. Umur 1,5 inget ya? Ih gokil sih. Kalau Kak Isyan nih paling jauh banget yang bisa Kayaknya aku mirip kamu deh umur 2 atau 3 gitu waktu kan aku kecilnya tinggal di Belgia. Terus aku inget banget aku tantrum minta dibawain kuda-kudaan aku. Pokoknya aku nggak ngerti juga kan, maksudnya Belgia sama Indonesia tuh harus menggunakan pesawat segala macam. Pokoknya aku kayak mau kuda-kudaan aku, pokoknya mau kuda. Setiap hari kayak bangun tidur kuda-kudaan gitu. Mau makan kuda gitu. Kuda-kudaan aku gitu. Yang lain masih ada nggak sekarang? Enggak ada, tapi aku Tapi ceritain itu di ibu. Indo ya, Iya, kuda-kudaannya. jadi itu katanya gitu. Nah kalau ketakutan pertama yang paling jauh. Ketakutan pertama. Ih, apa ya? Kehilangan kuda-kudaan kali ya. Balik lagi. Bener juga. Kuda-kudaan. Kamu inget gak?
Nih dulu sekolah aku tuh ada cap bintang dan Mr. Botak namanya. Jadi Mr. Botak tuh smiley face. Kalau bintang itu artinya aku pintar di sekolah, tergantung bintang 1, bintang 2, bintang 3. Kalau aku buruk tuh aku Mr. Botak. Nah terus aku kan emang suka berantem ya waktu kecil ya di sekolah. Terus aku gigit temen cowok aku, kakinya petangannya gitu aku gigit. Terus ibunya datang ke sekolahan. Akhirnya pas pulang aku dikasih Mr. Botak itu ketakutan aku. Jadi aku nggak mau pulang, aku nangis-nangis. Oh tinggal dihapus doang gitu, cuman ya namanya anak kecil. Iya lagi. Lucu ya. Botak namanya. Menarik juga ya. Kan takut apa? Apa ya? Aku nggak tahu lagi. Yang aku ingat aku cuman takut kodok. Aku juga takut kodok sama cicak. Ih sama persis. Ya Allah. Aku takut banget sama kodok sama cicak. Gara-gara aku pernah diceritain katanya kalau kodok itu pipisnya bisa bikin buta. Iya, terus aku kayak ngebayangin kodok tuh kalau kencing ke atas. Jadi kayak nyamperin mata orang gitu loh yang ada di hayalanku. Jadi aku takut. Gara-gara itu. Kalau aku gara-gara itunya sih bentuknya bahannya. Iya kayak teksturnya. gitu. Teksturnya. Iya. Ya udah oke, katanya akan ada program terbaru dari Berjaya nih guys, namanya Up to You. Nah, sesuai sama kayak yang tadi, nah, program ini dari netizen untuk netizen. Hostnya masih rahasia, jadi kalian komen dulu kira-kira mau hostnya siapa. Lah kalau nawarin hostnya mau siapa berarti mereka belum tahu hostnya mau siapa. Iya, makanya mereka tuh kayak lihat dulu, oh komennya paling banyak ini, ya udah ini aja yang jadi host. Paling gitu. Ya. Nah, bener kata Zi. Kita lagi bingung nih hostnya siapa. Ada masukan nggak? Komen di bawah ya. Pasti gitu tuh. Bener-bener deh. Tapi ya aku mau ngomongin fun fact karena kan kakak kan ngefans banget sama Kak Isyana. Terus ternyata kakak punya suatu kesamaan. Aduh ya. Itu sama-sama sering belibet dan juga suka lupa ngomong apa. Dan tambahan ya, kita takut kodok dan cicak. Oh iya lagi. Wow. Iya lagi aku kenapa itu. ya? Kenapa dengan aku tuh kayak aku merasa aku tuh harus les Karena kakak ngomongnya kayak nge-rap sumpah kayak gitu. Aku tergantung konteks sih. Sebenarnya kalau basa-basi itu aku lebih belibet. Tapi kalau sharing sesuatu yang aku cintai dan aku prepare dengan itu sih aman-aman aja. Tapi kalau basa-basi emang tidak terbiasa aja juga. Iya yang gak ada planning kayak kira-kira bakal ngomong apa tuh nggak bisa juga. Aku tuh socially awkward. Ah iya kah? Aku Tapi nggak kelihatan. Ini kan lagi acting. Lagi on cam. Acting. Berarti kakak MBTI-nya apa? Aku tuh apa ya, INFJ gitu nggak salah. Iya sama. Iya. Pasti teman deket kamu nggak banyak ya? Banyak banget orang. ya? Hah? Aku juga. Aku bisa dihitung jari sih. Maksudnya aku teman member JKT tapi kan sekarang udah jarang main ya. Jadi aku udah bener-bener sekarang tuh hidupnya bener-bener sendiri. Kalau teman aku kayak nggak mau main, aku nggak akan main, aku akan pergi sendiri atau enggak aku akan mendorong diri aku kayak enggak sih, aku harus main, masa aku hidup selalu sendiri terlalu nyaman sendiri gitu. Jadi aku kayak ya udah aku harus kayak mau main nggak at least basa-basi nawarin padahal dalam hati aku kayak aku pengen pergi sendiri gitu. Nah ini fun fact-nya nambah sama lagi gitu ya. kita. Iya, Kayak gitu. Fun fact-nya nambah. Oh iya, Kalian fun fact-nya. yang sama juga Iya, di MBTI-nya. makanya aku kalau sama yang udah nyaman banget, mereka tahu aku emang nggak banyak ngomong aja. Aku lebih ke pendengar biasanya, pendengar kayak oh gitu, nggak terlalu yang wah gitu banget. Iya, Aslinya nggak gitu, aku diam. kelihatan sih. Itu kan, Iya, kelihatan kelihatan kan? sih. Iya, makanya kalau disuruh basa-basi gitu tuh gitu. Agak kayak mikir dulu nih, Iya, ini bakal awkward, bener atau aku tuh enggak awkward ya. banget orangnya. Tapi itu dari dulu kayak gitu. Dari dulu kecil lebih parah lagi. Aku waktu umur 2, 3 ya, aku tuh sempat mutism. Nggak mau ngomong. Makanya aku sangat bersyukur bisa kenal dengan musik. Karena dengan aku bermusik, menulis itu ke lagu tuh udah jujur banget lah gitu. Nggak ada filternya, nggak ada mikirnya, nggak ada awkwardnya gitu sih. Gokil. BTW, kan Kak Isyana kalau perform live-nya keren banget nih. Nah, Asik. pernah lihat perform JKT48 nggak? Atau satu stage gitu? Pernah. Apalagi kalau di acara TV kan kadang juga suka bareng ya. Tapi mungkin lebih ke zaman-zaman dulu ya kan JKT sekarang udah agak jarang ketemu kakak ya pas aku di JKT kayaknya. Pernah. Padahal baru loh kemarin di acara Pokemon juga bareng deh sebenarnya. Tapi kamu itu nggak aku ada udah ya? keluar. Aku baru banget udah setengah tahun keluar ini. Tapi aku sebelumnya emang udah sering di acara lulus? Pokemon. Aku tahu pasti acaranya di Tangerang bukan? Iya. Iya. Karena aku suka banget Pokemon. Iya. Jadi aku tetap tahu, tetap update. Lihat dong ada videonya katanya.
Dulu banget. Dulu banget ya. Wah, ini aku sih belum di JKT sih. Ini lama banget, udah lama banget. Dan itu kayak bukan suara JKT ya? Ada soundnya. Itu masih ada Kak Melody ya. Which dia, aku masuk JKT dia udah nggak di JKT juga. Ini orang yang Jepang-Jepang ya KB ya? Oh iya, iya ya? Oh iya, ini saya sama. Iya aku ingat acara ini. Ada Yaya juga kan? Iya kayaknya tadi di sebelah situ. Kak Sanju, Kak Yupi. Wow. Tahun berapa itu? Dia udah lama 2000. Kalau ada Belasan. 2017, 2018 kayaknya. Ada Raisa. Wow. Iya, iya, iya. Nah, jadi tadi kan ditanya katanya kira-kira bakal ada collab atau enggak kita. Nah, fun fact, kayak fun fact mulu. Kayaknya udah berapa kata fun fact guys? Coba kalian komen di bawah ada berapa kata fun fact di podcast kali ini. Jadi aku sama Kaishan tuh sempet pernah kayak collab bareng juga waktu itu di Krapela ya. Iya di acara rangkaian menuju konser 1 dekade aku. Nah. Aku undang Ziva buat nyanyi. Itu aku seru banget sih, aku happy banget. Makasih ya. Seru banget. Kamu nyanyiin lagu favorit aku di album kedua. Itu seru banget sumpah. Itu kapan? Itu kapan? Tahun lalu. Tahun lalu. Oh baru. Gitu, tapi aku juga pengen banget sih kalau misalnya kita bisa collab kayak cross genre gitu. Semoga ya. Seru banget sih. Kalau kalian collab mau bikin lagu seperti apa? Ih, aku masih belum Kebayang lah. kebayang lagi. Nanti coba di workshopin terus kayak go with the flow gitu. Iya, kayaknya bakal bisa jadi apa kalau misalnya udah ada di pikiran sekarang, terus nanti pas bikin tiba-tiba beda lagi. Total. Iya. I see. Kayak gitu. Nah, karena kita lagi ada di cheat chart, kita selalu mempertanyakan ini ada top 3 soundtrack of your life versi Kak Isyana. Susah pisan. Memang ini susah banget kayak ditanyain lagu favorit, ditanyain film favorit itu pasti Itu susah banget kan? Ya kan? berubah-ubah. Tapi di sini kita harus yang Lamun. Saat ini aja nih Kak. Saat ini. iya yang paling akhir-akhir saat ini lagi didengerin 3 lagu. Aku tuh soalnya sehari-harinya nggak denger musik. Malah nggak denger ya? Nggak terlalu. Aku sangat sensitif kan sama musik. Jadi emang harus momentumnya harus pas banget. Mungkin lagu-lagunya Fujikaze kali ya. Iya Fujikaze. Terus kalau yang kayak all time favorite itu pasti lagu-lagunya Queen kayak The Prophet Song gitu-gitu. Itu yang bikin aku cinta banget juga sama musik dan beberapa lagu klasik ya dari Tchaikovsky atau Oliver Messiaen itu juga boosting aku. Sama atau lagi sih sebenarnya soundtrack karena aku denger musik tuh jarang ya yang kayak berlirik dan itu kan semuanya tuh kayak terlalu sensitif ya jadi aku pasti kayak langsung kebawa emosi apa segala macam. Aku biasanya dengerin lagu-lagu di YouTube kayak Animal Crossing music relaxing kayak gitu. Oh iya. Aku banget. Aku Sleeping Disney. Iya jajan histori kita sama. Kalau tidur aku pasang itu. Iya. Karena kayak cuma instrumen doang, terus kayak calm kan. Terus kayak beneran lagu di play. ya. Terus nostalgic banget gitu loh. Ih sama banget. Aku malah lebih masangin gitu-gitu. Sama aku juga I love. Ngomongin musik. Ngomongin musik BTW, ntar lagi aku bakal ada perilisan baru. Oh, nah, apa spill please di sini. Boleh spill tea-nya dikit ya Kak? Boleh. Ya, jadi Banyak juga tahun boleh. ini akhirnya setelah konser 1 dekade November, aku udah siap kembali dengan Isyana di 2025 ini. Aku bakal ngeluarin kayak perjalanan album gitu setahun. Dari Mei 2025 sampai 2026, jadi nanti setahun lah perjalanannya dan aku bakal bagi albumku jadi 4 chapter. Nah chapternya itu aku namain semua dengan ya nama-nama yang keluar aja secara spontan dan alamiah dari bahasaku gitu. Jadi yang chapter pertama itu nanti namanya Lunora. Kan di bulan Mei nih, jadi kayak ini udah April kan, jadi ntar lagi di Lunora ini aku akan berkolaborasi dengan, jadi akan ada beberapa track setiap chapter. Terus si chapter yang ini akan kolaborasi dengan 3 pria musisi Indonesia.
gitu. Ih, Jadi saat Isyana X ini, Isyana X ini, Isyana X ini gitu. ih gokil. Di chapter 1 Lunora ini. Tungguin. Itu baru chapter satunya aja. Baru aja. Wow, looking forward for the next chapternya juga. Thank you ya. Ditunggu banget. Terima kasih. Nah, karena tadi udah dapat spillan, nah kita juga mau nge-spill sesuatu buat Kak Isyana. Apa tuh? Tapi harus ditebak ya. Good. Kita panggil dulu aja. Mustafa lagi. Iya. Oh. Jangan sedih ya. Rusak. Nggak mau lihat, rusak. Dia multi talenta ya. Bisa jadi apa aja. Kok mukanya hijau ya? Jujur aku sesuka itu Pokemon dan aku sakit hati banget ngelihat. Mungkin ini shiny juga enggak. Pokemon apa? Ini jangan-jangan itik kamu nih. Ya. Oh, berarti kamu bukan Pokemon, kamu Nyekmon. Pikachu, let's go Pikachu, coba nyanyi Pikachu. Dulu lagu mana dulu? Indonesia. Campur. Apa lagu sini? Kok mudah katanya? Amanisa Maladosa, Amanisa Ila Paila, lagu aku Under God's Plan ya? Aku bukan nggak paham, aku nggak mau paham lagi udah. Itu soalnya pakai bahasa aku, Amanisa Maladosa, Amanisa Ila Paila. Doa itu ada satu lagu aku masukin bahasa Isyana. Jadi kayak pas dia ngerti lagi gitu kan. Dia langsung tahu ya. Aku harus mengakui aku mengerti. Ini lagu Lagu kedua. Oke. Kayak efek ya. Coba kayak suara amat Roblox. Iya. Satu kata. Lagu orang mana? Bahasa Inggris. Wan Kayusar dipanggil, jangan. Mengerikan. Tadi kayak ada Samina-mina, bukan ya? Samina, Itu bagus. Bisa. Ini serius nih, Ya kita tadi serius dengerin kita. Coba yang benar. Coba yang biar benar. ya. Perasaan. Pakai perasaan. Coba. Apa sih lagu viral? So lewat new warna awas in. When I was in. Boleh nggak lihat? Udah nggak kuat. See me in the spotlight, ooh, I love your style. Goyang, jogetnya gimana? Bukan gitu, jogetnya gini nih. Namanya kedut gini nih. Gitu. Velocity.
ada lagi terakhir. Ini lagu tilu. Ya, oke, tilu. Bahaya nih. Wah, bahaya nih. Bahasa mana? Bahasa mana? Belajar dari mana Mustafa? Bahaya nih, bahaya nih. Bahasa mana Mustafa? Sik sebatu manikam di parjo gecer parigotam di menengani sebambang karo jelas. Iya ya. On hantam. Parjo gecer parigotam di si batu manikam di parjo gecer parigotam di menengani. Aisyah tahu nggak kalau Mustafa tuh punya lagu sendiri? Oh iya. Dia bikin lagu sendiri juga. Dia songwriter gini-gini loh. Yang versi benerannya apa? Ini dijamin nyanyinya lancar jaya. Kalau nggak lagi jadi karakter ini kan? Iya. Sebagai Mustafa. Sebagai Mustafa, coba. Anak remaja. Naikin dikit nadanya dikit. Yang disandatkan oleh cinta nuta di indah laut. Tuh bisa cuma nyanyi lagu sendiri bisanya. Nyanyi sebagus-bagusnya coba di depan Kak Aisyah. Yang paling bagus banget. Aku nih, Aku grogi karena Kak Aisyah cantik sekali. Makasih loh, makasih. di zaman teknologi semua sudah nyanyi mencari pasangan hanya nyuut dunia maya. Janganlah, enakan langsung. Di zaman modern Zaman batu. semua banyak gaya Banyak daya. mencari sensasi tak sadar anak semua. Enak tangan. Terusan Bagus. ya ya Nah, balik lagi. Udah ya. Aku pamit ya. Diri. Udah deh. Aku dulu ya. Dadah. Makasih ya Mustafa. Mohon maaf lahir dan batin ya Mustafa. Ya. Kak Shana mohon maaf banget soal yang tadi ya. Terima kasih ya sudah mau diajak main, diajak ngobrol-ngobrol, sharing dan sebagainya. Terima kasih. Mana sih master kameranya? Banyak ya? Banyak nih kameranya ya. Kita selalu punya hadiah buat bintang tamu kita. Betul. Iya. Aku dikasih hadiah. Iya. Ini dia Kak. Oh, terima kasih. Itu isinya adalah tote bag yang bareng-bareng juga bisa dipakein jadi vest. Hah? Lucu banget. Iya, coba buka. Tote bag tapi vest. Lucu. Piu. Tuh, Nih, ini jadi tote bag dulu kan ini. Iya, bisa kayak taruh barang-barang. Nah, kalau udah mau jadi vest bisa dibuka. aduh dingin nih gitu. Tapi scan habis. Oh, Ini gimana ya Vest bukanya scan ya? habis ya gitu. Oh gini. Ini pakai ditarik ke atas. Nah, tuh. Itu harus sama sabar ya. Iya, harus Dingin sabar. dingin di puncak nih dingin gitu. Nah, jadi Skena abis. Iya, Sakena Piu. Terima kasih. terima kasih banyak Sama. Kak. Sukses Thank selalu. you. Ditunggu buat Aisyah. rilis itunya. Oh iya, album baru ya. Terima kasih. Ditunggu ya guys. Bye. Bye-bye. Bayu provider nggak gitu-gitu aja. Dengan nomor aktif selamanya. Jadi nggak ribet gonta-ganti SIM card. Kuotanya utuh 24 jam. Bisa internetan siang dan malam. Dan dengan sinyal kuat Telkomsel, bikin bebas kemana aja. Yuk pakai Bayu sekarang, biar kamu bebas nggak gitu-gitu aja. Fit Shop with Bayu.